Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rina Dwi Maharani dengan NIM akhir 399 dan saya sendiri Rizky Patipa Ramadhani dengan NIM akhir 387 akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa. Nah, langsung saja pembahasan pada presentasi kali ini meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, kemudian kelebihan dan kekurangan penelitian ini. Nah, untuk latar belakang, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, Rina. Kepada Rina, dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Kampus merupakan organisasi sektor publik yang mendapatkan dana dari pemerintah, sehingga kampus ini diharuskan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima. Kampus sebagai organisasi sektor publik dapat dikatakan sebagai lembaga yang tidak steril dari fraud karena banyak kasus-kasus fraud yang telah terjadi di perguruan tinggi. Pada penelitian ini juga telah diberikan contoh beberapa kasus fraud yang telah merugikan negara. Sehingga muncullah pemikiran baru, jika kampus saja melakukan sebuah kecurangan seperti itu, terdapat kemungkinan kecurangan lain yang terjadi pada lembaga-lembaga organisasi mahasiswa yang berada di bawah naungan kampus. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguak fenomena tersebut. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui fenomena pengelolaan keuangan yang terjadi pada organisasi intrakampus. Yang kedua, mengetahui bagaimana penafsiran para aktor tentang berbagai praktik pengelolaan keuangan organisasi intrakampus yang diamanahkan kepadanya. Yang terakhir, memahami aspek motivasional yang mengiringi segala tindakan sehingga dapat menjadi suatu kebiasaan yang dapat diterima secara umum di tempat tersebut. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma interpretif yang lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap simbol. Menurut Molong 2007, paradigma interpretif merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini meyakini bahwa pandangan berpikir terbentuk dari pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah UKM Hitam Putih dengan informan para personal yang berpengalaman dalam bidang keuangan dan tentunya memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Juga mengambil keterangan dari beberapa pihak luar UKM untuk melengkapi data informasi, yaitu dari Presiden Mahasiswa dan Pembantu Rektor 3. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 3, yaitu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis datanya dilakukan dengan menggali pemahaman subjektif dari para informan terkait pengalaman aktivitas organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, sampai pengawasan. Kemudian akan dilakukan penguraian dan pengungkapan realita untuk menemukan intisari fenomena ini. Intisari diungkap mengenai sikap di lapangan, lalu dianalisis menggunakan FDA atau Fraud Definition Analysis. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Rangkaian pengelolaan UKM Hitam Putih terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepemimpinan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Nah, dalam setiap tahapan didapatkan beberapa sikap dan temuan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Pada tahap ini didapatkan sikap kurang bertanggung jawab yang jika dianalisis menggunakan fraud definition analysis akan memunculkan temuan yang muncul pada tahap ini yaitu tidak jujur dalam beralasan.
Tahap kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pada tahap ini didapatkan sikap tidak jujur yang memunculkan beberapa temuan yang jika dianalisis menggunakan fraud definition analysis sangatlah memenuhi klasifikasi fraud definition analysis tersebut, yaitu yang pertama pemalsuan dokumen, yang kedua penggelapan, yang ketiga pelanggaran terhadap aturan atau melawan hukum, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan aset yang tidak semestinya. Tahap ketiga yaitu kepemimpinan atau actuating. Pada tahap ini didapatkan sikap terpaksa yang memunculkan temuan-temuan yang jika dianalisis menggunakan fraud definition analysis sangatlah memenuhi klasifikasi fraud definition analysis tersebut, yaitu yang pertama melawan hukum atau aturan, dan yang kedua menutupi sebuah kebenaran. Tahap keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pada tahap ini didapatkan sikap kurang bertanggung jawab yang memunculkan temuan yang jika dianalisis menggunakan fraud definition analysis sangatlah memenuhi klasifikasi fraud definition analysis tersebut, yaitu melawan hukum atau aturan. Selanjutnya kesimpulan. Dari sikap dan temuan yang didapatkan dalam hasil penelitian, maka dapat dikatakan praktik pengelolaan keuangan UKM hitam putih sangat sesuai dengan fraud definition analysis, sehingga berdasarkan fraud free, pengelolaan keuangan pada UKM hitam putih ini termasuk dalam kategori aset misappropriation, yang artinya penyimpangan atas aset, karena membuat dokumen fiktif untuk laporan pertanggungjawaban dan menyalahgunakan aset berupa komputer yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan UKM, namun juga untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota. Kemudian lebih spesifik lagi masuk dalam kategori expense reimbursement scams karena meninggikan biaya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan fraud free angel pada UKM hitam putih ini antara lain pressure-nya yaitu adanya aturan yang mengharuskan pelaporan pertanggungjawaban 100%. Opportunity-nya yaitu adanya jabatan yang lebih tinggi, serta rasionalisasinya yaitu adanya sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Dimulai dari kelebihan. Yang pertama, menggunakan sumber data yang beragam. Penelitian ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini membantu meningkatkan validitas data yang diperoleh. Kemudian yang kedua, pemilihan informan yang tepat. Penelitian ini melibatkan informan yang memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pengelolaan organisasi, sehingga data yang diperoleh lebih kredibel dan relevan. Keterlibatan berbagai pihak termasuk mantan pengurus dan pembina memberikan perspektif yang lebih luas. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama yaitu generalisasi penelitian ini terbatas karena penelitian ini berfokus pada satu organisasi yaitu UKM hitam putih, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk organisasi mahasiswa lainnya yang mungkin memiliki struktur, budaya, atau sistem pengelolaan yang berbeda. Yang kedua, keterbatasan peneliti dalam melakukan observasi. Nah, peneliti tidak dapat menghadiri musyawarah pertanggungjawaban. Tanpa partisipasi dalam musyawarah, peneliti mungkin kehilangan wawasan penting yang dapat memperkaya analisis dan hasil penelitian. Ini dapat menyebabkan kesimpulan yang kurang komprehensif dan tidak mencerminkan realitas yang lebih luas di organisasi mahasiswa tersebut. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.